Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reta Rifika dari Universitas Muhammadiyah Jember akan mempresentasikan mengenai Smart Farming Precision Agriculture 4.0. Ini merupakan salah satu materi dari kuliah umum pada tanggal 1 Juli 2020 kemarin. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah ketahanan pangan yang diampu oleh Ibu Fevi Nurdiana, SPMP. Revolusi Industri 4.0. Yang pertama, tradisional atau 1.0, meliputi mekanisasi, tenaga air, tenaga uap. Yang kedua, egosentrik atau 2.0, produksi massal, assembly line, dan listrik. Yang ketiga, stakeholder centric, yaitu meliputi komputer dan otomatisasi. Yang keempat adalah ecosentrik, yaitu cyber physical system. Revolusi Industri 4.0. Yang pertama terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan dan sederhana dalam penggunaan. Yang kedua dimulai dari mesin uap, kereta api, sampai mesin penggerak turbin. Lalu memasuki revolusi industri 4.0. Yang keempat, tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputasi awan, Internet of Things, kecerdasan buatan, dan semua hal virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasi hampir semua hal. 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah interoperabilitas atau kesesuaian, yaitu mesin, perangkat, sensor, dan manusia mampu berkomunikasi antara satu dan lainnya lewat Internet of Things atau IoT atau Internet of People atau IUP. IoT adalah mengotomatisasikan proses ini secara besar-besaran. Yang kedua adalah transparansi informasi. Sistem informasi mampu menghasilkan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. Prinsip ini membutuhkan pengumpulan data sensor mentah agar menghasilkan informasi konteks yang bernilai lebih tinggi. 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Yang ketiga adalah bantuan teknis. Kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dalam mengumpulkan dan membantu visualitas informasi secara menyeluruh, agar bisa membuat keputusan dan menyelesaikan masalah genting yang mendadak. Kemampuan sistem siber ini fisik untuk membantu manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas yang tidak menyenangkan, terlalu berat, atau tidak aman bagi manusia. Yang keempat adalah keputusan mandiri. Kemampuan sistem siber fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin. Bila terjadi pengecualian, gangguan, atau ada tujuan yang berseberangan, tugas didelegasikan ke atasan. Forum Teknologi Ekonomi Dunia. Titik perubahan dan dampak sosial dalam revolusi industri dan teknologi yang terjadi pada tahun 2025 meliputi 10% pakaian manusia digunakan terhubung ke internet. Apoteker robot pertama di Amerika Serikat. Terdapat mobil cetak 3 dimensi pertama dalam produksi. Sebesar 5% dari produk konsumen dicetak dalam bentuk 3 dimensi. 90% dari populasi dengan akses reguler ke internet. Transportasi pertama di hati yang dicetak 3 dimensi. Lebih dari 50% lalu lintas internet ke rumah untuk peralatan dan perangkat. Akan ada kota pertama berpenduduk yang lebih dari 50.000 manusia tanpa lampu lalu lintas. Dan yang terakhir, mesin AI pertama pada Dewan Direksi Perusahaan. 10 skill yang ada di era evolusi industri 4.0 yang meliputi berpikir kritis, kreativitas, penilaian dan pengambilan keputusan, orientasi layanan, negosiasi, fleksibilitas kognitif, kecerdasan emosi, berkoordinasi dengan yang lain, manajemen orang, pemecahan masalah yang kompleks.
Bagaimana dengan pertanian Indonesia di era industri 4.0? Selama 40 tahun terakhir, populasi dunia telah meningkatkan lebih dari 4 miliar, dan dalam 4 tahun ke depan diperkirakan akan meningkat dari perkiraan 7 miliar pada 2011 menjadi sekitar 9,1 miliar pada 2050. Tantangan meningkatkan produksi pangan, ketahanan pangan, dan penghasilan sebelumnya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Pertumbuhan produktivitas mengacu pada perubahan rasio keluaran-keluaran dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ini adalah indikator efisiensi sumber daya yang digunakan per unit output. Namun selama 40 tahun terakhir, banyak peningkatan produktivitas terkait dengan peningkatan sumber daya genetik. Peningkatan pemanfaatan pestisida, peningkatan input nutrisi mineral pertanian, peningkatan penggunaan tenaga pertanian mekanis, dan bahan bakar fosil dan intensitas integrasi yang lebih besar. Kotak 0.1 inovasi dalam sistem inovasi ditentukan. Inovasi adalah proses di mana individu atau organisasi menguasai dan mengimplementasikan desain dan produksi barang dan jasa yang baru bagi mereka, terlepas dari apakah mereka baru dalam persaingan negara mereka atau dunia. Sistem inovasi adalah jaringan organisasi, perusahaan, dan individu yang berfokus pada pembawa produk baru, proses baru, dan bentuk organisasi baru ke dalam penggunaan ekonomi, bersama dengan lembaga dan kebijakan yang mempengaruhi perilaku dan kinerja mereka. Lingkup inovasi. Yang pertama kelembagaan, yang kedua sistem sosial, yang ketiga teknologi, yang keempat proses, yang kelima produk, dan yang keenam adalah pasar dan pemasaran. Kotak 0.2 kebutuhan dunia akan pertanian, perkembangan pertanian, dan inovasi. Dalam satu atau lain cara, pertanian merupakan bagian integral dari penyelesaian fisik dan ekonomi setiap manusia. PBB meramalkan bahwa populasi global akan mencapai lebih dari 9 miliar pada tahun 2050. Untuk memberi makan semua orang, produksi pangan harus meningkat 70%. Membantu petani dan nelayan dunia untuk mencapai target ini merupakan tantangan tersendiri. Tetapi, selain menyediakan makanan, pertanian menopang perekonomian sebagian besar negara dalam cara signifikan, terutama di berbagai negara berkembang di seluruh sub-Sahara Afrika. Misalnya, pertanian menyumbang 3/4 lapangan kerja dan hanya 1 dari PDB. 75% orang miskin di dunia tinggal di daerah pedesaan dan memiliki hubungan ekonomi dengan pertanian. Untuk rumah tangga yang sangat miskin, pembangunan pertanian tidak hanya merupakan pertahanan terhadap kelaparan, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan hampir 4 kali lebih efektif daripada pertumbuhan di sektor lain manapun. Keadaan ini membantu menjelaskan mengapa pembangunan pertanian adalah alat yang sangat kuat untuk mengurangi kemiskinan global dan memunculkan pembangunan ekonomi. Pembangunan pertanian menuntut dan bergantung pada inovasi dan sistem inovasi. Inovasi secara luas diakui sebagai sumber utama peningkatan produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi di seluruh negara maju dan berkembang. Inovasi juga memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pembangunan sosial. Smart farming atau pertanian pintar. Penggunaan platform yang dihonetifitasyon dengan perangkat teknologi atau tablet dan handphone dalam pengumpulan informasi atau status hara tanah, kelembapan udara, kondisi cuaca, dan lainnya yang diperoleh dari perangkap perekam data yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapang. Precision agriculture atau pertanian presisi lebih kepada penggunaan input atau benih, pestisida, pupuk, dan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet, sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Dampak baik yang ditimbulkan pada pengaplikasian pupuk atau pestisida sesuai kebutuhan akan menjadi kesehatan dan kelestarian tanah, optimalisasi penggunaan input, dan saving cost.
Smart Farming Precision Agriculture. Kebutuhan dalam mengelola lahan pertanian yang luas atau puluhan sampai ribuan hektar dan lahan sempit untuk memaksimumkan keuntungan. 2. Secara konsep lahir tahun 1990. Yang ketiga, gelombang pertama diterapkan di Amerika, Eropa, dan negara maju lainnya sejak tahun 1990. Yang keempat, perlu integrasi adaptasi antara platform berbasis IoT dengan alat mesin pertanian